Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar sastra. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisis struktural Robert Stanton pada cerpen Setahun karya Raditya Dika. Sebelum itu, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4 sendiri. Yang pertama ada saya sendiri, Sevin Izanur Hidayat. Yang kedua ada Imtiazah Nihla Hadana. Yang ketiga ada Aisyah Syam Oktavianti. Yang keempat ada Angel Eliezer Wijaya. Yang kelima ada Ken Bagus Juniarta Zelik. Dan yang terakhir ada Hari Rahadian Pramana. Oke, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama mengenai pengertian teori struktural Robert Stanton. Teori yang digunakan untuk menganalisis unsur intrinsik pada cerpen yang berjudul Setahun karya Raditya Dika ini adalah teori struktural Robert Stanton. Tujuan analisis struktural adalah membongkar dan memaparkan secara cermat, seteliti, sedetail, dan sedalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua analisis dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna yang menyeluruh. Menurut Endaswara 2013. Yang kedua ada karakteristik. Tokoh atau karakter biasanya dipakai dalam sebuah cerita dan dalam dua konteks, yaitu ada konteks pertama yaitu karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita. Konteks kedua, karakter merujuk pada berbagai percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut. Dalam sebagian besar cerita dapat ditemukan satu tokoh utama, yaitu tokoh yang terkait dengan semua peristiwa yang berlangsung dalam cerita. Alasan seorang tokoh untuk bertindak sebagaimana yang dilakukan dinamakan motivasi. Menurut Stanton tahun 2007. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini mengenai konsep. Strukturalisme Robert Stanton memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada fakta-fakta. Di dalam fakta terdapat alur yang merupakan jalan cerita, dan di dalam alur tersebut terdapat 3 bagian, yakni ada alur bagian awal, alur bagian tengah, dan alur bagian akhir. Yang kedua, ada karakter. Karakter merupakan sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Dan yang ketiga ada latar, dan di dalam latar sendiri, menurut teori Robert Stanton, ada 3. Yang pertama adalah latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Yang kedua ada tema. Tema merupakan aspek sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia. Dan yang ketiga ada sarana kesusastraan yang meliputi yang pertama yaitu judul. Judul yaitu merupakan nama yang dipakai dalam cerita untuk menyiratkan makna secara pendek. Yang kedua ada sudut pandang, merupakan cara pandang menggunakan bahasa. Mohon maaf, sudut pandang yaitu merupakan arah pandangan penulis dalam menyampaikan cerita. Dan yang ketiga sendiri ada gaya dan tone, merupakan cara pengarang menggunakan bahasa dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir, yang keempat ada simbolisme, yang merupakan simbol-simbol yang sering muncul pada suatu karya sastra atau pada suatu part-part kejadian yang penting. Dan yang terakhir ada ironi, yang merupakan perbedaan antara apa yang terlihat dengan apa adanya. Langsung saja, ini adalah pembahasannya selanjutnya mengenai analisis struktural, yaitu pembahasan utama pada presentasi kami mengenai analisis struktural Robert Stanton pada cerpen Setahun karya Raditya Dika. Untuk yang pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Imtiazah Nihla Hadana. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Untuk analisis yang pertama yaitu alur. Alur merupakan peristiwa kausal tidak terbatas pada hal-hal yang fisik saja seperti ujaran atau tindakan, tetapi juga mencakup perubahan sikap karakter, kilasan-kilasan pandangannya, keputusan-keputusannya, dan segala yang menjadi variabel pengubah dalam dirinya. Menurut Stanton tahun 2007. Pada cerpen Setahun karya Raditya Dika, alurnya adalah sebagai berikut.
Bagian awal. Pada awal cerita, Momo diceritakan sedang berusaha mati-matian menahan ceweknya yang membawa tas gunung di punggung. Momo yang teringat pada bentuk awan kala pagi itu yang membentuk seperti lemak. Tapi dibantah oleh ceweknya yang mengatakan jika bentuk awan itu adalah kucing. Momo selalu mengingat kejadian di mana dirinya tidak bisa mencegah ceweknya untuk tidak pergi mendaki gunung. Sudah setahun ceweknya hilang, tetapi si Momo masih menyalahkan dirinya sendiri atas hilangnya sang kekasih. Dirinya menyesal kenapa Apakah sudah terlihat slide-nya, biasa? baik, terima kasih sudah terlihat. Untuk selanjutnya yaitu bagian tengah. Bagian tengah, Momo masih mengunjungi tempat favorit dengan ceweknya dulu di Bartos Cafe. Semua kenangan dirinya dan ceweknya selalu menghiasi pikiran saat Momo berkunjung ke tempat-tempat yang banyak memberi memori antara dirinya dan ceweknya. Ia selalu mampir di ujung jalan rumah ceweknya hanya sekedar untuk melihat awan yang memandangi pagar rumah ceweknya setiap hari Minggu. Di selokan ujung ke rumah itu, Momo melihat seekor kucing ringkih mencoba untuk berjalan seperti agar-agar di siang bolong. Momo memungut kucing itu dan kemudian diberi nama Awan. Baik, bisa dilanjut. Selanjutnya yaitu pada bagian akhir, saat berkunjung lagi di ujung gang rumah Nadia, Momo bertemu ibu dari Nadia. Ibu Nadia tahu jika Momo selalu saja berkunjung setiap minggu di ujung gang situ. Nuansa ruang tamu Nadia masih sama di dalam ingatan Momo. Dirinya kembali merangkul kenangan-kenangannya. Di langit yang sama, di atas atap rumah Nadia, awan perlahan-lahan bergerak, berarak-arak ditiup angin, meninggalkan beban yang selama ini membuatnya berhenti. Baik, demikian paparan alur. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Imtiaz ya. Untuk terkait materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Aisyah Syam Oktavianti, kepadanya. Silakan. Yang kedua, karakter. Tokoh satu adalah Momo. Tokoh Momo memiliki watak protagonis karena ia merupakan tokoh yang baik dan penyayang, sehingga tokoh Momo disenangi oleh pembaca. Watak yang protagonis yang dimiliki oleh Momo dibuktikan dengan satu, pelukisan tindakan tokoh. Sudah setahun kamu hilang, tapi aku masih mampir setiap minggu di ujung jalan rumahmu. Melihat awan, memandangi pagar rumahmu, berusaha berpegangan kepada penggalan cerita kita dulu yang semakin hari terasa semakin samar. Pada penggalan tersebut, tokoh Momo digambarkan sebagai seorang laki-laki yang setia. Next. Yang kedua dibuktikan dengan dialog antar tokoh. Aku akhirnya membuka suara. Aku cuma menyesal aku nggak bisa mengubah apa yang terjadi. Nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Kami bahkan tidak menyalahkan siapa-siapamu. Kami bahkan tidak menyalahkan kamu. Kenapa kamu menyalahkan diri kamu sendiri? Air mataku mulai terkumpul. Ayahku pernah bilang, laki-laki gak boleh nangis, kecuali saat dia kecewa kepada dirinya sendiri. Tokoh Momo digambarkan memiliki hati yang lembut dan memiliki rasa penyesalan tinggi atas sesuatu yang bahkan bukan kesalahannya. Next. Tokoh yang kedua adalah Nadia. Tokoh Nadia memiliki watak protagonis karena tokoh Nadia adalah seorang yang
orang yang penyayang. Hal ini dibuktikan dengan dialog antar tokoh berikut. Kamu malah tertawa. Aku gak mau, aku mau kamu menolong dirimu sendiri. Kenapa? Tanyaku. Karena aku sayang kamu. Katamu sambil tersenyum. Next. Tokoh yang ketiga adalah Mama Nadia. Tokoh Mama Nadia memiliki watak tritagonis karena tokoh tersebut merupakan karakter ketiga atau penengah yang menjadi jembatan dari permasalahan tokoh utama, yaitu Momo. Dibuktikan melalui dialog antar tokoh berikut. Kami semua kangen sama Nadia, kata ibumu, kangen banget. Ibumu berusaha setengah mati untuk tidak menangis, tapi menunggu bukan berarti kamu harus menyiksa dirimu. Tante juga menunggu dalam cemas. Tapi bukan berarti hidup kita tidak berlanjut. Sekian paparan tentang karakter. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aisyah. Terkait pemaparan selanjutnya, yakni mengenai latar dan lain-lain yang akan dipaparkan oleh Angel Eliezer Wijaya. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai latar, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat dalam cerpen setahun, yang pertama yaitu rumah, ditunjukkan di narasi kita berdua di depan rumahmu. Yang kedua, ujung jalan, ditunjukkan dengan kalimat ujung jalan rumahmu. Yang ketiga, gunung, ditunjukkan pada dialog, udah ya, ceweknya mau pergi naik gunung dulu. Yang keempat, kafe, tunjukkan pada narasi, aku masuk ke kafe. Yang kelima, kantor. Paling tidak di kantor ada kegiatan tambahan. Kemudian yang keenam, tunjukkan pada kalimat, dia bilang kamu ngambil kucing yang ada di got itu. Selanjutnya yaitu latar waktu. Yang pertama, setahun. Sudah setahun kamu hilang. Kemudian yang kedua yaitu minggu lalu. Ditunjukkan pada dialog, aku kan udah bilang dari minggu yang lalu. Kemudian yang ketiga yaitu siang. Seperti agar-agar di tengah siang bolong. Kemudian itu sore. Ditunjukkan pada kalimat, suatu sore awan sakit. Yang kelima yaitu malam. Ditunjukkan pada kalimat, malam harinya aku tidur di kandang awan. Kemudian selanjutnya, latar sosial. Mengenai pendaki yang hilang. Ditunjukkan pada kalimat, sudah tahun kamu hilang, tapi aku masih penasaran bagaimana kamu bisa hilang. Selanjutnya. Kemudian tema. Tema dalam cerpen berjudul Setahun ialah kehilangan. Cerpen ini mengisahkan serangga yang kehilangan kekasihnya akibat mendaki gunung dan jasadnya tidak ditemukan. Tema tersebut dapat diketahui karena penulis gambarkan sang tokoh utama bernama Momo yang pada awal cerita tinggal sang kekasih gunung, namun kekasih tersebut tak kunjung pulang hingga suatu pasca pendakian dan bahwa kekasih Momo itu telah hilang di gunung. Sekian pemaparan saya mengenai latar tema. Waktu tempat saya kembalikan ke Fian. Baik, terima kasih Angel. Terkait pembahasan selanjutnya, yakni mengenai sarana-sarana kesusastraan yang akan dipaparkan oleh Ken. Kepadanya, silakan. Terima kasih, Mas Fian. Saya akan memaparkan tentang sarana-sarana kesusastraan. Yang pertama adalah judul. Dalam cerpen berjudul Setahun, karya Raditya Dika ini, judul yang digunakan sangat menarik. Penulis memilih kata setahun untuk menginformasikan lamanya waktu yang berlangsung. Dalam cerpen ini, tokoh utama tengah menunggu seseorang selama setahun lamanya. Lalu sudut pandang. Sudut pandang pada cerpen
berjudul Setahun karya Raditya Dika menggunakan sudut pandang orang pertama. Dibuktikan dengan penggunaan kata aku yang digambarkan melalui tokoh utama Momo pada cerpen tersebut. Lalu ada gaya. Gaya yang digunakan dalam cerpen Setahun karya Raditya Dika menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dirasakan kesedihannya, yakni perasaan-perasaan galau, resah, gundah, dan kerinduan yang menyiksa sang tokoh utama. Lanjut. Lalu ada tone. Salah satu cara pengarang membawa pembaca larut dalam cerita, yaitu dengan menampilkan sikap emosional atau tone yang menyita perhatian pembaca. Hal itu dapat dilihat dari awal cerita hingga akhir cerita yang menceritakan segala sesuatu yang menimpa tokoh utama. Mulai dari sang kekasih Momo yang berpamitan untuk mendaki gunung kemudian hilang sampai pada akhir cerita, yakni si Momo mulai mengikhlaskan kepergian sang kekasih dan mencoba untuk melanjutkan kehidupannya. Selanjutnya bisa dipaparkan oleh teman saya. Baik, langsung saja Baik, pada Hari, silakan. Baik, terima kasih. Yang ke-8 adalah simbolisme. Simbol yang terdapat dalam cerpen Setahun karya Raditya Dika dimunculkan melalui penamaan suatu karakter dalam cerita tersebut, yakni awan. Dalam keseluruhan alur cerita dari awal sampai akhir, Momo selalu saja memandangi awan ketika sedang mengingat Nadia dan rindu pada masa-masa indah bersama Nadia. Awan juga merupakan nama kucing yang dipungut Momo saat berkunjung ke ujung gang rumah Nadia yang hanya sekedar melihat awan menatap pagar rumah Nadia. Nama kucing awan dikaitkan dengan gumpalan awan di atas langit yang saat itu menjadi topik perdebatan antara Momo dan Nadia mengenai bentuk awan di langit. Apakah itu berbentuk kucing ataukah hanya gumpalan seperti lemak? Next. Sembilan. Ironi. Penggambaran ironi verbal dalam cerita pendek berjudul Setahun. Yang pertama, aku yang masih mencoba setengah mati untuk menahan kamu pergi. Kamu yang malah membahas awan. 2. Aku melihat kembali ke arah awan, lalu bilang, iya, kalau kucingnya terjepit di antara gumpalan lemak. 3. Cowok macam apa yang tidak menemani ceweknya mendaki? Cowok macam aku, mungkin bernama Momo, yang memang nggak diperbolehkan orang tuanya naik gunung karena punya masalah dengan jantungnya dari lahir. Next. Penggambaran ironi dramatis dalam cerita pendek berjudul Setahun. Pertama, seandainya aku tahu, setelah ini aku tidak akan pernah mendengar suaramu lagi. 2. Percayalah, aku punya lebih banyak lagi ketika kamu pulang nanti. Yang ketiga, melihat awan. Memandangi pagar rumahmu, berusaha berpegangan kepada penggalan cerita kita dulu, yang semakin hari terasa semakin sama. Yang terakhir adalah penggambaran ironi situasional cerita pendek berjudul Setahun. Yang pertama adalah Momo. Yang kesal waktu main ke pet shop ada hamster. Albino diajak ngobrol sama majikannya. Momo, ini kandang baru kamu, Momo. Nasi punya nama yang terlalu imut. 2. Karena ketika kamu ke atas sendirian, lalu hilang tidak kembali, aku yang sekarang sendirian, kami yang sekarang sendirian. Kami yang masih menunggumu pulang. 3. Jujur, aku nggak suka kucing. Menurutku, mereka makhluk egois yang terlihat sombong. Kata orang lucu. Tapi menurutku pandangan mereka terlalu dingin. Seolah ada hal jahat yang mereka rencanakan setiap hari. Seolah mereka merasa lebih baik dari manusia. Tapi, yang keempat, aku belajar menyayangi awan karena aku yakin ada yang mengatur pertemuan kami hari itu. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan tentang presentasi kita tentang teori struktural Robert Stanson dalam cerita Setahun karya Raditya Dika. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya yang membuka, jadi saya berkewajiban juga untuk menutup. Terima kasih atas perhatiannya dan itulah pemaparannya terkait kurang dan lebih. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kupati Siram Santan, melalui lapat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye. Waalaikumsalam.